see what I see? Halo warga desa Sukawedi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. Popo di Do You See What I See? Spesial segmen baru buat teman-teman yang suka banget sama cerita-cerita horor. Karena kayaknya masih kurang ya dapetin 20 episode di YouTube. Terus 20 episode di Spotify juga. Dan kemarin ada yang nanyain juga, bikin dong sekali-sekali segmen yang berbeda. Nah, kemarin sudah dijawab sama teman-teman kita di kita para punggawa warga desa. Kemarin Mas Colek dan Mas Ruli sudah memberikan satu segmen berbeda ngomongin gosip ya, gosip semakin digosok semakin sip, membahas tentang segala macam hal-hal yang terkait sama ya apa yang diobrolin di kantor di See What I See gitu ya. Terus ada juga Mbak Devi yang react dari beberapa video-video yang ada di TikTok, di Reels gitu ya, sama Mas Wanda juga. Dan saya kebagian untuk berbagi lagi cerita-cerita short movie bertemakan horor, thriller dan lain sebagainya yang ada di berbagai macam platform. Nah, di episode perdana ini saya ingin berbagi sama teman-teman dua cerita pendek yang menurut saya bagus banget, unik gitu ya. Ini saya ambil dari beberapa negara, harusnya nggak selalu Indonesia ya. Nah, di episode perdana ini ada satu cerita pendek dengan point of view yang unik gitu ya, karena sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama, pengambilan gambarnya juga. Nah, ini diambil dari sebuah cerita pendek dari negara tetangga kita, Malaysia. Nah, ceritanya ini ada seorang laki-laki yang sedang tidur di kamarnya dan dia terbangun suatu pagi, dengan suara ibunya ya, dibangunkan untuk bangun sahur. Nah, di situ dia bangun, jadi kameranya tuh point of view sudut pandang dia gitu ya. Dan ketika dia bangun, dia langsung menuju ke ruang tamu, ambil air minum. Kemudian dia mendapati ibunya sedang memasak di dapur. Jadi ya seperti yang saya sedang berada di sekarang, ibunya sedang berada di sebelah kirinya gitu ya. Ibu ini lagi motong-motong sayuran gitu, sayuran atau apalah gitu ya. Dan tampak ibunya tuh diam saja, hanya memotong terus sampai si ibu ini disapa oleh anaknya ini yang sedang duduk di meja makan. Ada yang bisa dibantu Bu gitu katanya. Dan ibunya tidak bergeming sama sekali, tidak menjawab, tidak menoleh, tidak ngapa-ngapain, seolah-olah si laki-laki ini gak ada di situ gitu. Dan anaknya ini memperhatikan terus, kok ibunya melakukan gerakan yang berulang beberapa waktu, tidak ada gerakan yang berbeda gitu ya. Malah dia kayaknya jadi semakin takut gitu ya ketika ibu ini kok melakukan gerakan yang sama. Dan tiba-tiba gitu, kok dia terbangun lagi, si anaknya ini terbangun di kamarnya dalam posisi yang sama tadi, mendengarkan suara ibunya membangunkan anaknya sahur. Kok dia kayak seolah-olah dia bingung gitu, kenapa ada di kasur lagi, kayaknya tadi udah di meja makan dan ketemu ibunya. Akhirnya di kesempatan ini dia ambil wudhu dan sholat. Iya, tapi sama tadi dia dibangunin untuk bangun sahur dengan suara ibunya yang dia dengar dari kejauhan. Nah, ketika dia sholat itu, dia merasa was-was dan merasa seolah-olah dia lagi diawasi sama entah sama siapa, entah ibunya, entah apa, dan banyak suara-suara aneh yang ada di sekitarnya ketika dia sholat. Dan dia melanjutkan sholat dan tiba-tiba setelah selesai sholat lagi-lagi gitu, dia terbangun lagi
Dan ya, dia ada di kamarnya lagi dalam posisi yang sama. Dia sedang tidur dan mendengarkan suara ibunya bangunin dia bangunin dia untuk bangun sahur. Tapi kali ini juga di kesempatan ketiga ini dia bangun lagi dan mendapati kondisinya kok kayaknya berbeda ya. Dan kali ini dia mendengarkan samar-samar suara ibunya sedang berzikir gitu ya, bersolawat. Lalu dia mulai berjalan menuju ke kamar ibunya perlahan-lahan. Kok di sini kita dibawakan situasi di mana agak creepy dan aneh gitu ya, mendengarkan ibunya sholat. Dan benar, ketika ibunya sholat, si anaknya ini mendapati ibunya sedang sholat membelakangi anaknya, dan ternyata dia di situ mendengarkan ibunya memanjatkan doa untuk dia agar dosanya diampuni, dilapangkan kuburnya dan lain sebagainya. Ya, selesai di situ episodenya. Dan seolah-olah kita dalam point of view tersadar bahwa ternyata anaknya ini mengalami time loop, semacam time loop, menyadari bahwa dia sudah meninggal dan mengulangi memori-memori yang terjadi di masa hidupnya, atau memang dia seolah-olah ya melihat ibunya ketika sudah ditinggalkan dia meninggal. Sebuah point of view yang nggak menyangka gitu ya. Kirain film horor yang seperti apa, ternyata dia sendiri yang sudah tidak ada. Itu tadi adalah sebuah cerita pendek pertama yang berjudul Mak Ketu, sebuah produksi dari Face Production dari Malaysia. Dan menarik sekali ya point of view-nya. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau mau nonton, saya kasih linknya di bawah. Dan satu rekomendasi film kedua dari saya, ini diambil dari sebuah cerita pendek juga yang sudah beberapa waktu lalu, cukup lama, 5 tahun lalu, dan menurut saya ini masih unik sekali gitu ya, dimana sebuah gadget yang bernama Google Speaker. Jadi ini adalah home device yang saya juga pakai di rumah. Kenapa ini unik? Karena saya juga pakai gitu ya. Ketika kita mau ngontrol sesuatu, kita tinggal menyebutkan Oke Google, atau kalau pakai Apple tuh Hey Siri gitu ya. Nah, si tokohnya ini, si laki-laki ini di rumah memang memanfaatkan device home device ini untuk mengontrol lampu, kemudian TV, musik dan lain sebagainya gitu ya. Dan ketika di rumah ini dia benar-benar memakai ini untuk matiin TV, matiin lampu gitu ya. Sampai tiba-tiba ketika dia mencoba untuk mengontrol device-nya, mengontrol lampu dengan device-nya ini, dengan si Google ini, tiba-tiba Google-nya semacam mendengarkan perintah untuk menyalakan sebuah lampu di kamarnya yang di atas. Padahal dia nggak memerintahkan untuk itu gitu. Jadi tiba-tiba si Google-nya itu oke Google, nyalakan lampu di atas gitu ya. Dia kaget, dia lihat ke atas dan ternyata lampu di atas tiba-tiba menyala. Nah, di situ dia kaget sekali dan akhirnya dia mendekati kamarnya yang di lantai atas karena dia tahu itu menyala. Gak pakai lama dia mencoba mematikan lampu itu, dan ternyata bukan dia. Ternyata tepat sebelum lampunya mati, dia melihat ada sesosok orang yang berada di depan kamarnya di atas, tepat sebelum si Google diperintahkan untuk mematikan lampunya yang di atas tadi. Jadi bukan dia yang mematikan, tapi entah siapa. Dan dia nggak mendengar suara apa-apa kecuali suara si Google-nya itu. Lalu dengan paniknya dia berteriak,
siapa itu di atas gitu ya. Terus dia mengambil pukulan besi dan mencoba menghampiri sosok tadi di atas. Ternyata ketika sampai di atas dia tidak mendapati siapa-siapa di atas. Tiba-tiba Google lagi-lagi memerintahkan untuk menyetel sebuah musik yang cukup kencang di situ. Wah, dia panik dan segera bergegas turun dan mencabut device home device Google-nya itu dari stop kontak ya, dicabut gitu ya. Nah, di situ dipikir udah selesai, ternyata Google-nya masih bunyi. Dia bilang, oke Google, dia menyalakan lampu di bagian laundry room. Kali ini di bagian laundry room, tempat cuci baju gitu ya, yang berada di ujung matanya dia. Lampunya menyala di sana. Dan ketika lampunya menyala di sana, tidak ada siapa-siapa. Lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Dan dia kaget setengah mati. Wah, dikerjain ini. Karena dia tadi cuma dengar lagi si Google device itu menyuarakan untuk menyalakan lampu di kamar laundry-nya. Nah, kemudian ketika dia balik badan mau masuk ke ruang tamunya lagi, karena dia yakin betul bahwa tadi device-nya sudah dicabut gitu ya. Dan ketika dia mau kembali ke arah ruang tamu yang ada di device Google-nya tadi, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri di ruang tamunya itu. Dan tiba-tiba si Google device-nya kembali lagi bunyi untuk mematikan lampu yang ada di rumahnya. Selesai. Sebenarnya yang kedua ini cukup mengagetkan. Tidak menyeramkan seperti apa, tapi unik banget ya, point of view di mana sebuah device itu bisa memberikan ketakutan tersendiri gitu ya. Dan ini beberapa cerita di Do You See What I See kita juga pernah mendapatkan ini. Ada yang bentuknya aplikasi, dulu ada Snapchat juga, pakai Snapchat saya lupa judulnya apa, nanti saya cari ya di Do You See What I See, episode awal yang ketika dia video call Snapchat itu filternya ikut ada beberapa sosok. Begitu juga saya juga ingat ada salah satu cerita dari Mbak Kamanindita, seorang kontributor lama kita, pernah melakukan video call dengan kakaknya kalau nggak salah di kamar tidurnya. Dan dia mendapati ada anak kecil yang ikutan video call yang kata kakaknya dia juga nggak tahu itu siapa. Dan akhirnya sama-sama nggak tahu itu siapa. Jadi horor yang terkait sama device ini juga mengerikan sekali ya. Dan lagi-lagi teman-teman bisa menyaksikan 2 video pendek ini di link yang akan saya berikan di bawah. Jadi teman-teman bisa nonton. Dan juga jangan lupa untuk menyimak terus segmen short movie ini, karena saya akan mengkurasi banyak cerita-cerita horor pendek dari berbagai macam negara supaya teman-teman bisa mendapatkan asupan yang banyak ya. Kalau teman-teman suka boleh tinggalin komen, atau kalau teman-teman punya film pendek juga yang menjadi favorit boleh kirimkan di kolom komentar, nanti kita ulas bareng. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. podcast.ceritahoror@gmail.com